Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Hiban dari kelompok 6 Geologi Dasar A. Perkenalkan, nama saya Idham Halid dari kelas Geologi Dasar A. Nama saya Madani Hidayat Saputra. Perkenalkan, nama aku Jihan Alfawi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 bagian A. Pertanyaannya adalah, berdasarkan fosil yang ditemukan, kapan kehidupan pertama muncul? Fosil tertua yang ditemukan sampai saat ini ditemukan oleh Warauna Group di region Pilbara tahun 1999. Berasal dari era Archean sekitar 3,45 sampai 3,49 miliar tahun yang lalu. Fosil-fosil ini ditemukan di berbagai tempat di daerah Pilbara, seperti Trendall Loka City, Cinnamon Creek, dan North Pole. Berupa batuan stomatolit, yaitu batuan hasil aktivitas organisme seperti bakteria dan cyanobacteria. Bisa dilihat di gambar fosil yang ditemukan di Pilbara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, lingkungan seperti apa yang bisa memungkinkan kehidupan awal tercipta? Jadi, para peneliti itu memberikan gagasan atau pendapat bahwa kehidupan awal itu tercipta di lubang hidrotermal di dasar laut gitu. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi bumi itu kan sangat ekstrim. Jadi kemungkinan organisme tidak bisa bertahan di luar sana gitu. Tapi ada satu tempat lubang hidrotermal di mana eee, organisme ini bisa bertahan. Jadi yang perlu kita tahu, organisme itu kan tersusun dari zat-zat, unsur organik yang kemudian bereaksi dengan air dan energi itu bisa, menghasilkan satu ikatan rantai organik yang merupakan, eee, substansi terkecil gitu dari suatu organisme dan memungkinkan adanya kehidupan gitu. Tapi teori hidrotermal ini, bertentangan dengan ada yang namanya siklus basah kering. Tapi mungkin ini agak sedikit kompleks. Jadi intinya siklus basah kering ini dipercaya sebagai eh, siklus di mana si kehidupan itu bisa tercipta gitu. Tapi karena teori hidrotermal ini masih agak diragukan karena tidak bisa diteliti gitu secara langsung, maka ada juga peneliti yang mengatakan bahwa proses ini terjadi di mata air vulkanik gitu. Ini ada beberapa ilustrasinya gitu kan. Jadi bumi dengan aktivitas vulkanik. Terus ini ada komposisi penyusun yang harus bereaksi dengan air dan energi gitu untuk menjadi suatu substansi penyusun kehidupan. Oke, yang selanjutnya itu pertanyaan yang nomor 2, apakah ada organisme multiseluler sebelum era Kambrium? Jadi era Kambrium itu kan seperti yang kita tahu atau kita bisa cari, itu adalah era di mana ledakan organisme itu terjadi gitu. Jadi di era Kambrium organisme-organisme dan film-film itu mulai bermunculan gitu. Dan apakah ada organisme multiseluler sebelum era Kambrium? Jawabannya ada dan ada fosil-fosil sebagai bukti yang ditemukan. Yang pertama itu ada fosil namanya Grippinia spiralis, yaitu ganggang hijau biru yang ditemukan di Amerika Serikat. Dan juga ada fosil koloni. Koloni apa bisa dilihat gambarnya? Itu berumur sekitar 2,1 tahun, ditemukan di Gabon, dan juga ada fosil Guayuzuang, ya, fosil yang ditemukan di Guayuzuang berumur sekitar 1,56 miliar tahun. Oke, jadi bagaimana ledakan Kambrium itu bisa mengubah sifat kehidupan di dunia? Ini pertanyaan yang lanjutannya. Jadi, ledakan Kambrium kan tadi ya sudah dijelaskan peristiwa ledakan kemunculan organisme dan film-film di era Kambrian sekitar 541 juta tahun yang lalu. Nah, dipercaya bahwa, ledakan ini itu terjadi karena konsentrasi oksigen yang meningkat. Jadi oksigen yang meningkat ini pada awalnya kan di era Prekambrian itu, saat Cyanobacteria baru tercipta, oksigen itu masih sedikit, di mana Cyanobacteria inilah yang nantinya menjadi penghasil oksigen dan, bumi ini mulai terselimuti oleh oksigen yang dihasilkan Cyanobacteria. Nah, setelah itu karena ada peningkatan oksigen yang signifikan, maka, eee hewan-hewan yang muncul di bumi pada saat itu juga
berkembang ke tingkat yang lebih kompleks. Contohnya mereka itu mengembangkan inovasi berupa otot, cangkang, dan juga kerangka gitu. Karena mereka itu kan hasil dari pembakaran metabolisme gitu yang mendorong inovasi tersebut gitu. Contohnya itu ada Celaudina, itu ada fosilnya juga diteliti, di mana si Celaudina ini ditemukan membentuk cangkang gitu. Sebelumnya dia itu adalah hewan lunak. Nah, jadi bagaimana ledakan kambrium ini kembali lagi ya, mengubah sifat kehidupan dunia, tentu saja ledakan kambrium ini menjadi titik perkembangan evolusi yang signifikan gitu, di mana era Cyanobacteria atau era yang tidak membutuhkan oksigen, hewan-hewan itu telah berakhir dan hewan-hewan ini mulai mengandalkan oksigen untuk bertahan hidup dan muncul filum-filum baru yang akhirnya nanti bisa berevolusi sampai ke tingkat yang ada pada saat ini gitu. Hewan-hewan seperti chordata dan vertebrata hadir gitu, air laut mulai meningkat dan, hewan-hewan itu mulai membuat habitat di perairan dangkal, seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi, apa ya namanya, keberagaman dan mempengaruhi, apa, evolusi-evolusi setelahnya, menjadi titik balik gitu di, era Kambrium ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah benua super apa yang ada pada akhir era Paleozoikum dan samudra apa yang terbentuk saat pecah? Peristiwa apa yang menandakan akhir dari era Paleozoikum? Pangea adalah sebuah superbenua yang ada pada akhir era Paleozoikum. Pangea menggabungkan hampir semua daratan di bumi. Pangea dikelilingi oleh lautan yang disebut dengan Pantalasa, yang terbentuk pada zaman Permian awal. Pangea mulai pecah sekitar 200 juta tahun yang lalu, selama zaman Jurassik awal. Akhirnya, dari pecahan ini menghasilkan dua benua besar yang disebut Laurasia dan Gondwana. Pecahan ini juga menghasilkan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Setelah pecahan ini terjadi, tanaman menjadi tersebar luas dan hewan vertebrata pertama mulai menjajah daratan. Era Paleozoikum ditandai dengan kepunahan massal terbesar yang pernah ada, yang disebut dengan kepunahan Permian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk nomor 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah what life form appear during the Mesozoic and what caused a mass extinction event at the end of the Mesozoic. Artinya kehidupan apa yang muncul selama masa Mesozoik dan apa penyebab dari kepunahan pada akhir masa Mesozoik. Oke, ada poin-poin penting di sini. Yang pertama ada berlangsungnya sekitar 252 sampai 66 juta tahun yang lalu. Jadi Mesozoik merupakan zaman pertengahan yang berlangsung dari 252 juta tahun yang lalu sampai 66 juta tahun yang lalu. Dan pada masa ini benua mulai mengalami pergeseran dan saling menyatu. Lalu iklim bumi juga cenderung stabil dan lebih layak huni dibanding masa sebelumnya. Dan pada zaman ini juga terdapat aktivitas tektonik, terus juga iklim dan evolusi yang memadai, serta banyak hewan reptil raksasa atau biasa dikenal sebagai dinosaurus. Lalu kondisi makhluk hidup pada zaman ini, kehidupan di bumi semakin berkembang. Makhluk hidup yang ada pada zaman Mesozoikum diantaranya adalah ada tumbuhan, ikan, terus juga ada amfibi, reptil, bahkan ada dinosaurus. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan dipengaruhi oleh keadaan alam yang mulai berubah dengan temperatur hangat dan lebih layak huni oleh para tumbuhan dan hewan. Nah, Mesozoikum ini disebut juga sebagai zaman reptil karena bumi didominasi oleh reptil besar seperti dinosaurus dan Atlantasaurus. Namun sebenarnya pada periode ini juga terdapat tanda-tanda kehidupan lain seperti burung maupun binatang menyusui, namun tingkat populasinya masih rendah. Oke, selanjutnya kondisi geologi pada masa Mesozoikum. Jadi sebelum masa Mesozoik, seluruh kerak kontinen ini menyatu, membentuk superkontinen yang disebut sebagai Pangea. Namun menjelang
menjelang akhir zaman ini, Pangaea terpecah menjadi beberapa daratan, dan fragmentasi tersebut dimulai dengan proses rifting selama masa Trias akhir. Rifting ini membagi Pangaea menjadi dua kontingen besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Perkembangan rifting ini mengakibatkan samudra terbentuk di antara daratan. Terus juga selama Jura Tengah, Amerika Utara itu mulai memisahkan diri dari Eurasia dan Gondwana. Dan pada akhir Jura, Afrika telah memulai berpisah dari Amerika Selatan, serta Australia dan Antartika mulai berpisah dari India. Bisa dilihat ilustrasinya pada gambar yang tertera di PowerPoint. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa penyebab kepunahan massal yang terjadi pada akhir masa Mesozoik? Yang melansir dari Australian Museum, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kepunahan massal pada zaman Mesozoikum itu terjadi karena adanya tabrakan meteorit dengan lebar sekitar 10 km yang menyebabkan banyak sekali perubahan dan fenomena-fenomena alam yang sebelumnya belum pernah terjadi. Meteorit ini disertai juga dengan aktivitas vulkanik dan perubahan iklim yang ekstrim. Meteorit itu diketahui menyebabkan badai api, gempa bumi bertekanan tinggi, tsunami, hujan asam, terus pemanasan atmosfer, dan puing-puing serta debu di bumi. Hal tersebut mengakibatkan perubahan lingkungan yang sulit bagi para hewan dan tumbuhan pada masa itu untuk beradaptasi kembali, sehingga banyak populasi hewan dan tumbuhan yang punah. Kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Nomor 5, perubahan iklim besar dan peristiwa biologis apa yang terjadi selama Pleistosen? Seperti yang kita ketahui, zaman Pleistosen terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu yang ditandai dengan adanya manusia purba. Zaman ini disebut juga zaman es atau zaman glasial. Perubahan iklim besar terjadi pada zaman ini adalah meluasnya es dari kutub utara hingga menutup sebagian Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Jika suhu panas turun, maka es itu akan menjadi luas dan mengakibatkan air laut menjadi turun, dalam kurung zaman glasial. Sebaliknya, jika suhu panas naik, maka es akan mencair sehingga daerah yang diliputi es menjadi semakin berkurang dan permukaan air laut menjadi naik, atau disebut sebagai zaman interglasial. Tak hanya perubahan iklim saja, pada zaman ini terdapat peristiwa biologis di mana hewan-hewan yang berbulu tebal seperti mamut atau gajah besar berbulu tebal pada prasejarah mampu bertahan hidup, sedangkan yang berbulu tipis migrasi ke wilayah tropis. Perpindahan hewan dari daratan Asia ke Indonesia terbagi atas dua jalur. Pertama melalui Malaysia ke Sumatera dan Jawa, melalui Taiwan, Filipina ke Kalimantan dan Jawa. Pada zaman ini terjadi pula perpindahan manusia dari daratan Asia ke Indonesia, yaitu Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil yang sama dengan Sianthropus pekinensis. Kemudian saya akan menjawab nomor 6, bagaimana manusia menjadi agen perubahan global dan apa yang mungkin menjadi catatan perubahan ini dalam catatan stratigrafi. Sebelum kehadiran manusia, segala bentuk perubahan di bumi terjadi secara alami dan dengan sendirinya. Tidak ada faktor lain selain faktor alam yang mengubah alam itu sendiri. Namun, sementara manusia hadir, memang pada awalnya manusialah yang lebih banyak menyesuaikan diri dengan alam. Seiring berjalannya waktu, kecerdasan manusia bertambah dan cara hidup kita pun berkembang menjadi lebih baik. Manusia berkembang dan melakukan peningkatan efektivitas kehidupan dengan melakukan pembangunan, eksploitasi yang berlebihan, dan perkembangan teknologi yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi manusia. Kemudian yang mungkin menjadi catatan perubahan ini dalam catatan stratigrafi adalah sejarah bumi pada masa lalu, yang dapat diidentifikasi melalui ilmu stratigrafi dengan melihat umur batuan
berlapisan dan juga dapat melihat perubahan bumi dari dulu sampai sekarang. Sekian dari saya, terima kasih.